Halo semuanya, udah mau ganti tahun nih. Saatnya kita nge-refresh target keuangan dengan menyusun resolusi buat tahun 2025. Tapi kalian pernah nggak sih di awal tahun tuh semangat banget bikin resolusi keuangan, tapi baru 2 atau 3 bulan berjalan udah lupa sama semua targetnya. Nah, resolusi keuangan tuh sering kali gagal bukan karena kita nggak niat, tapi karena ada kesalahan-kesalahan kecil yang nggak kita sadari. Jadi di video kali ini, kita bakal bongkar apa aja sih yang bisa jadi penyebab resolusi keuangan kita gagal, dan pastinya gimana cara menghindarinya supaya tahun ini resolusi keuangan kita nggak cuma jadi wacana. Oke, let's go kita bahas. Kesalahan yang pertama yaitu target resolusi yang nggak realistis. Penyebab utama resolusi keuangan kita gagal itu adalah kalau kita bikin target yang kelewat tinggi, nggak realistis, atau nggak sesuai sama kondisi keuangan kita. Misalnya, kalian pasang target nabung 100 juta dalam 1 tahun. Padahal gaji bulanan kalian cuma 5 juta, dan 70%-nya udah habis buat kebutuhan pokok. Ini sama aja kayak kalian bikin janji yang dari awal nggak mungkin tercapai. Banyak orang yang terlalu optimis saat bikin resolusi, tapi saking optimisnya sampai nggak ngitung pengeluaran rutin atau penghasilan yang bakal masuk. Dan akibatnya, baru jalan beberapa bulan, udah mentok dan nyerah karena ngerasa targetnya terlalu berat. Jadi solusinya adalah, pertama, pasang target SMART. Bikin target yang spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Misalnya, daripada kalian nabung 100 juta, coba bikin target nabung 1 juta per bulan. Ini lebih doable atau lebih mungkin untuk dilakukan dan tetap ada progres. Terus bisa juga gunakan rumus 50-30-20 untuk alokasi penghasilan. Jadi sisihkan 20% dari gaji untuk kalian tabung atau investasikan, bukan langsung tetapkan nominal besar tanpa perhitungan. Atau kalian bisa bagi jadi target kecil. Misalnya kalau kalian mau nabung 12 juta 1 tahun, fokus nabung 1 juta per bulan. Resolusi kalian bakal jadi terasa lebih ringan. Lanjut, kesalahan yang kedua, gampang kebawa FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out adalah salah satu musuh dalam selimut ya guys buat resolusi keuangan. Kita lihat temen di Instagram pamer liburan ke Bali, nongkrong di kafe yang estetik, atau beli gadget baru, terus kita jadi pengen ikut-ikutan. Padahal pengeluaran mereka mungkin nggak relevan, nggak sama dengan kondisi finansial kita. Nah, masalahnya adalah sosial media tuh bikin standar hidup terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kebanyakan orang cuma pamer momen highlight tanpa menunjukkan perjuangan di balik layar. Dan kalau kita terus-terusan membandingkan diri sama orang lain, resolusi keuangan kita bakal ambyar karena kita lebih fokus mengejar gaya hidup daripada tujuan finansial. Jadi solusinya adalah dengan mengurangi paparan media sosial. Kalau kalian terlalu sering melihat postingan yang bikin kalian impulsif, pengen belanja, ngeluarin duit, ngabisin duit, coba batasi waktu kalian scroll medsos. Fokus sama diri kalian sendiri. Terus juga jangan lupa untuk tetapkan prioritas pribadi kalian. Selalu tanya ke diri sendiri, apakah ini penting buat aku atau cuma bikin aku kelihatan keren di mata orang lain? Dan bisa juga cari inspirasi yang positif. Follow akun yang edukatif soal keuangan, supaya timeline kalian lebih sehat dan motivatif. Lanjut, kesalahan yang ketiga, suka menunda-nunda. Nah, menunda ini juga salah satu musuh terbesar resolusi keuangan kita. Di awal tahun mungkin kita masih semangat bikin rencana, tapi begitu waktunya action, kita bilang, nanti aja deh bulan depan, ntar aja deh minggu depan. Nah, tanpa sadar, bulan demi bulan berlalu, dan kita nggak sempat ngelakuin apa-apa. Kebiasaan menunda ini sering terjadi karena kita ngerasa waktu masih panjang, atau bisa juga karena kita nggak punya motivasi yang cukup kuat. Nah, untuk menghindari kesalahan ini, solusinya adalah kalian bisa mulai dari hal kecil. Nggak perlu tunggu momen yang sempurna. Tabung 10.000 sehari jauh lebih baik daripada kalian nggak menabung sama sekali. Terus bisa juga gunakan habit tracker, buat tabel atau aplikasi yang nge-track progres harian atau mingguan kalian. Melihat tanda centang tuh bakal bikin kalian lebih semangat. Dan kasih reward kecil untuk diri sendiri. Setiap kali kalian berhasil mencapai goals atau milestone kecil, kasih hadiah buat diri sendiri atau self-reward, tapi yang tetap sesuai sama budget kalian. Misalnya traktir diri sendiri dengan makanan yang kalian sukai gitu. Next, kesalahan yang keempat, terlalu fokus sama keinginan, lupa kebutuhan. Ini sebenarnya masalah klasik, tapi banyak yang terjebak dan akhirnya bikin resolusi keuangan gagal. Kita mungkin udah pasang target untuk nabung atau investasi gitu.
tapi malah kecantol sama barang-barang yang nggak penting. Misalnya gadget baru yang kelihatannya keren, padahal yang lama masih berfungsi dengan baik. Atau sesuatu barang yang kita kira kita butuh, padahal sebenarnya kita cuman kemakan iklan. Ini terjadi karena kita sering terjebak sama mindset pengen sekarang, pengen saat ini, daripada memikirkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Apalagi iklan online, endorse, dan diskon yang terus muncul, itu bikin kita susah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi solusinya adalah bisa dengan bikin prioritas keuangan dulu, tulis daftar kebutuhan yang wajib dipenuhi dulu, termasuk bayar sewa, makan, dan tabungan, sebelum kalian mengeluarkan uang untuk keinginan. Selanjutnya, latih diri kalian untuk menahan godaan. Sebelum beli barang, tanya ke diri kalian sendiri, kalau nggak beli ini, apakah hidup gue jadi bermasalah? Kalau jawabannya enggak, berarti kalian nggak perlu beli itu. Dan coba gunakan metode 30 hari. Tunda keinginan kalian untuk beli sesuatu selama 30 hari. Kalau setelah itu kalian masih ngerasa butuh banget, baru deh beli. Lanjut, kesalahan yang kelima, gak punya catatan keuangan. Banyak orang yang gagal mengatur keuangan karena gak tahu uangnya habis kemana aja. Ini terjadi karena gak ada pencatatan yang jelas soal pemasukan maupun pengeluaran. Dan akibatnya, kita hanya mengira-ngira aja dan sering rasa, kok uangku cepet banget ya habis bulan ini? Pencatatan keuangan itu penting banget untuk mengontrol kebiasaan boros kita. Sekaligus juga untuk memastikan bahwa resolusi keuangan kita tetap on track. Kalau nggak ada catatan, kita bakal gampang kebobolan dan nggak sadar kalau pengeluaran kecil-kecil kayak misalnya jajan kopi setiap hari, ternyata bikin dompet kita tipis. Jadi, supaya terhindar dari kesalahan ini, coba gunakan aplikasi keuangan. Ada banyak aplikasi gratis di handphone yang bisa bantu kalian mencatat pengeluaran, tinggal masukin transaksi setiap hari. Atau kalau kalian lebih suka tulis tangan biasa, bikin aja jurnal keuangan sederhana. Atur kolom pemasukan, pengeluaran, dan sisa saldo kalian setiap minggu. Dan jangan lupa untuk review mingguan. Luangkan waktu seminggu sekali untuk cek ulang catatan keuangan kalian. Dari situ tuh kalian bisa melihat pola pengeluaran kalian seperti apa dan mulai memperbaiki kebiasaan yang buruk. Next, kesalahan yang keenam, pengen serba instan. Kebanyakan anak muda, mungkin khususnya Gen Z ya, yang sering banget kejebak sama pola pikir serba instan. Contohnya, pengen hasil yang besar dari investasi dalam waktu singkat, atau berharap bisa nabung banyak tanpa mengorbankan gaya hidup. Pola pikir ini nih yang bikin kita gampang frustrasi kalau progresnya lambat atau kalau nggak sesuai sama ekspektasi kita. Padahal, keuangan yang sehat itu kayak maraton, bukan sprint. Butuh konsistensi dan waktu untuk melihat hasilnya. Kalau kita terus ngejar yang instan, kita malah berisiko ngambil keputusan yang buruk, kayak investasi bodong misalnya, atau utang untuk hal yang nggak produktif. Jadi solusinya adalah tanamkan mindset jangka panjang. Ingat bahwa progres yang lambat itu tetaplah progres. Fokus ke langkah kecil aja, seperti nabung rutin meskipun nominalnya kecil. Dan hindari skema cepat kaya. Kalau ada tawaran investasi dengan hasil pasti besar, pasti untung dalam waktu singkat, mending kabur aja deh. Karena yang legit itu pasti butuh waktu. Dan nikmati prosesnya. Daripada mengejar hasil instan, fokus aja sama kebiasaan baik yang kalian bangun. Kayak disiplin nabung setiap bulan. Hasilnya bakal kerasa kalau kalian bisa konsisten. Next, kesalahan yang ketujuh, lingkungan yang nggak mendukung. Kadang resolusi keuangan tuh gagal bukan karena kitanya yang nggak niat, tapi karena kita berada di lingkungan yang nggak mendukung. Misalnya teman-teman atau keluarga kalian yang suka ngajakin jajan, belanja, atau jalan-jalan terlalu sering. Ditambah lagi kalau kalian tipenya yang suka nggak enakan, ngerasa nggak enak kalau bilang enggak karena takut dianggap pelit atau nggak seru. Nah, tekanan sosial ini yang bisa bikin kita lupa sama prioritas finansial kita atau resolusi keuangan. Kita lebih fokus menjaga hubungan sosial daripada menjaga kondisi dompet. Hasilnya, resolusi keuangan ambiar karena pengeluaran yang nggak terkendali. Jadi, untuk menghindari kesalahan seperti ini, solusinya adalah dengan belajar bilang enggak dengan santai. Cukup bilang, aduh lagi nabung nih, jadi nggak ikutan kali ini, next time ya, misalnya gitu. Atau bisa juga dengan cari alternatif yang lebih murah. Ajak teman-teman kalian nongkrong di rumah atau piknik di taman daripada selalu ke kafe yang mahal.
Dan cari lingkaran teman yang sefrekuensi sama kalian. Cari komunitas atau circle pertemanan yang juga peduli sama keuangan. Mereka bisa jadi support system yang bantu kalian untuk tetap on track. Lanjut, kesalahan yang ke-8, gak punya dana darurat. Punya resolusi keuangan, tapi lupa bikin dana darurat, itu ibarat jalan jauh tanpa ban serep. Begitu ada situasi genting, kayak misalnya sakit atau gadget rusak, kita panik dan akhirnya pakai uang tabungan atau bahkan utang untuk menutup kebutuhan. Nah, di sini nih pentingnya dana darurat untuk memberikan kita rasa aman secara finansial. Idealnya, dana ini cukup untuk menutup pengeluaran kita selama 3-6 bulan ke depan ya. Meskipun mulai nabung dari nominal yang kecil, dana darurat ini bisa banget jadi penolong yang luar biasa di situasi yang nggak terduga. Jadi tipsnya adalah kalian bisa mulai dari jumlah yang kecil dulu. Kalau belum bisa nyisihin banyak, langsung berjuta-juta gitu misalnya. Mulai aja dari 50.000 atau 100.000 per minggu. Lama-lama kan bakal terkumpul tuh kalau kalian konsisten dan rutin. Terus juga pisahkan rekening, sebisa mungkin simpan dana darurat kalian di rekening atau tabungan yang terpisah, yang nggak gampang kalian akses, supaya kalian nggak tergoda untuk pakai uang itu. Dan juga prioritaskan pengeluaran yang penting. Fokus dulu aja ke kebutuhan pokok, dan simpan uang yang tersisa untuk dana darurat sebelum mikirin hal lain atau keinginan kalian. Next, kesalahan yang ke-9, terbiasa nggak sabaran. Kebiasaan nggak sabar ini sering jadi penyebab utama resolusi kita gagal, apalagi kalau udah masuk urusan nabung atau investasi. Banyak orang yang pengen hasil instan, tapi lupa kalau proses finansial itu butuh waktu. Misalnya, baru nabung 3 bulan udah merasa capek, atau investasi pengen langsung cuan besar dalam hitungan hari atau minggu. Nah, kebiasaan ini membuat kita gampang berhenti di tengah jalan, atau malah ngambil langkah yang salah, kayak narik investasi terlalu cepat, atau nggak konsisten menabung. Padahal, kunci sukses keuangan itu ada di konsistensi dan kesabaran. Jadi, solusinya adalah visualisasikan tujuan akhir. Bayangin apa yang bakal kalian capai kalau kalian tetap sabar, misalnya bisa liburan ke luar negeri tanpa ngutang, atau bisa beli rumah sendiri gitu. Terus juga coba pelajari ilustrasi pertumbuhan investasi. Misalnya investasi 1 juta per bulan di instrumen dengan return 10% per tahun bisa jadi puluhan juta dalam waktu 5-10 tahun. Dan jangan lupa hargai proses kecil. Ingat, setiap rupiah yang kalian tabung adalah langkah maju menuju tujuan yang besar. Nikmati prosesnya tanpa buru-buru. Next, kesalahan yang ke-10, gagal mengelola emosi. Emotional spending alias belanja karena perasaan, bukan karena kebutuhan, itu sering banget bikin anggaran kita berantakan. Contohnya, lagi stres karena kerjaan, terus check out barang-barang yang sebenarnya nggak urgent, biar merasa lebih baik. Padahal, setelah belanja, seringnya malah nyesel karena uang jadi habis percuma. Belanja impulsif ini biasanya muncul karena emosi negatif, kayak stres, atau sedih, atau bahkan seneng banget, kayak misalnya belanja untuk merayakan sesuatu gitu. Kalau ini nggak dikelola, kebiasaan seperti ini bisa bikin target keuangan kita berantakan. Jadi solusinya adalah, yang pertama, belanja pakai daftar. Sebelum kalian belanja, tulis dulu deh barang yang benar-benar kalian butuhkan itu apa aja. Dan jangan keluar dari daftar itu sebisa mungkin. Selain itu, latih mindfulness kalian. Coba cara-cara simple, kayak misalnya tarik napas dalam-dalam, atau tunggu 24 jam minimal sebelum kalian memutuskan untuk beli sesuatu. Ini membantu kalian berpikir secara lebih rasional. Dan bikin alokasi dana self-reward. Kalau kalian mau jajan untuk hiburan, sisihkan dana kecil khusus. Jadi, kalian bisa tetap happy tanpa bikin resolusi keuangan kalian kacau. Lanjut, kesalahan yang ke-11, tidak ada pengingat atau motivasi jangka panjang. Resolusi keuangan tuh sering gagal karena kita kehilangan semangat di tengah jalan. Kita mungkin mulai dengan antusias, dengan semangat menggebu-gebu, tapi lama-lama motivasi memudar karena tujuan keuangannya terasa jauh atau nggak nyata gitu. Misalnya kalian nabung buat traveling ke luar negeri tahun depan gitu. Tapi di tengah tahun, kalian malah lupa sama tujuan itu dan pakai uangnya untuk hal lain. Tanpa pengingat visual atau motivasi yang jelas, kalian bakal gampang tergoda untuk menyimpang dari rencana. Jadi, punya gambaran yang jelas soal tujuan tuh bisa membantu kita untuk fokus dan semangat ya.
Maka dari itu, solusinya adalah yang pertama bisa dengan bikin vision board misalnya. Tempel foto-foto impian kalian, kayak misalnya destinasi liburan atau rumah idaman kalian, di tempat yang sering kalian lihat, entah itu meja kerja atau layar handphone. Selain itu, bisa juga dengan gunakan reminder digital. Pasang pengingat di aplikasi keuangan atau kalender kalian untuk cek progres resolusi secara rutin. Dan breakdown tujuan besar kalian jadi target kecil. Daripada mikir nabung 20 juta dalam 1 tahun, pecah goals itu jadi target bulanan. Rasanya lebih achievable dan bikin kalian termotivasi terus. Next, kesalahan yang ke-12, nggak menyiapkan plan B. Resolusi keuangan itu bisa gagal total kalau kita nggak punya rencana cadangan di saat ada hal yang nggak terduga. Misalnya tiba-tiba kena PHK, atau sakit, atau ada pengeluaran mendadak yang nggak bisa ditunda. Kalau kita nggak siap, uang yang udah ditabung atau diinvestasikan bisa terpakai untuk hal-hal darurat ini. Dan akibatnya, rencana keuangan kita jadi berantakan. Nah, makanya plan B itu penting banget sebagai jaring pengaman. Ini termasuk dana cadangan, investasi liquid yang gampang dicairkan, maupun proteksi seperti misalnya asuransi kesehatan. Tanpa ada plan B ini, kita bakal rentan menghadapi situasi yang genting. Jadi, solusinya adalah bangun dana darurat lebih dulu. Pastikan bahwa kalian itu punya dana darurat minimal 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan kalian. Simpan uang itu di instrumen yang aman dan liquid, seperti rekening tabungan khusus atau emas digital. Selanjutnya, diversifikasi investasi kalian. Pilih beberapa jenis investasi yang aman dan liquid, misalnya reksadana pasar uang atau sukuk retail, supaya bisa dicairkan ketika kalian butuh. Dan jangan lupa untuk pertimbangkan proteksi finansial juga. Asuransi kesehatan dan asuransi jiwa itu juga penting untuk mengurangi risiko pengeluaran besar yang nggak terduga. Lanjut, kesalahan yang ke-13, kurang edukasi finansial. Kalau kita nggak paham gimana caranya ngatur duit, wajar aja resolusi keuangan jadi gagal total. Banyak dari kita yang bikin target keuangan tapi nggak tahu langkah apa yang tepat untuk mencapainya. Misalnya, kalau kalian pengen investasi, tapi bingung harus mulai dari mana, atau malah nyasar ke skema yang nggak jelas karena kurang informasi. Kurangnya edukasi finansial membuat kita rentan mengambil keputusan yang salah, kayak asal beli produk investasi, atau nggak paham pentingnya alokasi dana yang tepat. Padahal, keuangan itu mirip sama game. Kalau kita nggak ngerti rules-nya, ya susah buat menang. Jadi solusinya bisa dengan mulai belajar lewat media yang seru, mulai dari nonton YouTube, atau dengerin podcast, atau baca buku finansial yang ringan, kayak misalnya Rich Dad Poor Dad. Terus bisa juga dengan ikut webinar gratis. Banyak platform keuangan yang suka ngadain edukasi gratis. Ambil kesempatan itu untuk belajar tanpa kalian harus ngeluarin duit. Lanjut, kesalahan yang ke-14, suka bikin alasan. Aduh, gimana mau nabung kalau pemasukan terlalu kecil? Nabung tuh nanti aja pas penghasilan udah gede. Kedengaran familiar? Banyak nih orang yang gagal mencapai resolusi keuangan karena kebiasaan bikin alasan. Tapi masalahnya adalah alasan-alasan ini cuma jadi penghalang kita untuk mulai. Padahal langkah kecil itu jauh lebih baik daripada nggak gerak sama sekali. Kalau kebiasaan ini terus kita pelihara, kita bakal stuck di tempat yang sama, di situ-situ aja, tanpa ada kemajuan. Resolusi keuangan cuma jadi wacana karena kita selalu menemukan pembenaran untuk nggak mulai. Jadi solusinya adalah mulai dari kecil. Nggak perlu langsung mikirin harus nabung gede-gede. Sisihin aja misalnya 10.000 atau 20.000 sehari kalau kalian mampunya segitu. Lama-lama bakal terasa kok hasilnya. Terus juga jangan lupa untuk atur prioritas kalian. Catat apa yang benar-benar penting, misalnya bayar utang atau nabung buat keadaan darurat. Dan singkirkan alasan-alasan untuk boros. Plus, pasang target yang realistis. Daripada bilang tahun ini harus punya 100 juta, coba pecah jadi target bulanan, misalnya nabung 500.000 per bulan. Lebih gampang dicapai dan bikin kalian gak kehilangan motivasi. Lanjut, kesalahan yang ke-15, terbiasa membiarkan small leak atau bocor halus. Pernah nggak ngerasa gaji cepet banget habis padahal nggak beli apa-apa gitu, nggak beli barang-barang yang mahal? Itu karena kebiasaan small leak alias pengeluaran kecil-kecil yang nggak terasa, tapi kalau dijumlahin bisa bikin dompet jebol. Contohnya,
beli kopi 30.000 setiap hari, subscribe streaming yang jarang ditonton, atau pesan makanan online hampir setiap hari. Kebiasaan ini sering kita remehkan karena jumlahnya kecil, tapi totalnya bisa gede banget dalam sebulan atau setahun kalau dihitung. Kalau nggak diatasi, small leak ini bisa menghancurkan resolusi keuangan kita, kayak nabung atau investasi. Jadi solusinya adalah tracking pengeluaran. Coba catat pengeluaran harian kalian selama seminggu dulu deh. Kalian mungkin bakal kaget melihat seberapa besar uang yang kalian keluarin hanya untuk hal-hal kecil. Selain itu, kurangi frekuensi. Misalnya kalau kalian biasa beli kopi setiap hari, coba kurangin jadi 2-3 kali seminggu. Sisanya, bikin kopi sendiri di rumah. Atau bisa juga dengan optimalkan pengeluaran rutin kalian. Langganan streaming yang jarang dipakai, cancel aja. Prioritaskan layanan yang benar-benar kalian butuhkan. Lanjut, kesalahan yang ke-16, nggak evaluasi resolusi secara berkala. Salah satu penyebab resolusi keuangan kita bisa gagal, itu adalah karena kita nggak pernah cek lagi setelah resolusi itu kita buat. Misalnya, di awal tahun kalian bikin target nabung 12 juta dalam 1 tahun, tapi kalian nggak pernah cek setiap bulan apakah progresnya sesuai rencana atau malah jauh meleset. Kalau nggak ada evaluasi, kalian jadi nggak tahu kan apakah strategi kalian itu sudah tepat atau harus ada perbaikan. Evaluasi itu penting banget supaya kita tahu sejauh mana resolusi kita berjalan. Jadi solusinya adalah evaluasi secara bulanan atau 3 bulan sekali misalnya. Coba luangkan waktu kalian untuk cek progres. Misalnya, apakah target nabung kalian tercapai, atau malah ada pengeluaran yang nggak terduga yang bikin rencana kalian harus berubah. Terus juga, gunakan aplikasi finansial. Banyak aplikasi yang bisa bantu tracking pengeluaran dan nabung secara otomatis kan? Maksimalkan itu. Dan juga jangan lupa untuk catat setiap perubahan rencana kalian. Karena yang namanya hidup itu kan nggak selalu mulus. Kalau ada kondisi yang nggak terduga, revisi tuh resolusi keuangan kalian sesuai dengan kondisi dan situasi yang terbaru. Next, kesalahan yang ke-17, terlalu banyak resolusi sekaligus. Kalian pernah bikin resolusi segambreng dari nabung, bayar utang, sampai investasi besar-besaran, semuanya di tahun yang sama. Ambisi ini kelihatan keren, tapi sebenarnya malah bisa bikin kalian kehilangan fokus, guys. Terlalu banyak resolusi akan membuat energi dan perhatian kalian terpecah, dan akhirnya nggak ada satupun yang tercapai dengan optimal. Misalnya, kalau kalian pengen beli motor baru sambil nabung buat modal usaha, tapi gaji kalian nggak cukup untuk mengejar kedua hal itu. Akhirnya apa? 2 target ini jalan di tempat karena kalian nggak bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Jadi solusinya, prioritaskan yang mendesak dulu. Fokus ke 1 atau 2 resolusi utama yang paling penting. Misalnya, lunasi utang dulu sebelum mulai investasi. Terus juga, breakdown target besar kalian. Kalau kalian pengen banyak hal, pecah jadi target kecil yang berurutan. Contoh misalnya tahun ini kalian fokus nabung dana darurat dulu. Tahun depan baru deh pikirin soal modal usaha. Dan jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fokus aja sama kemampuan kalian sendiri. Orang lain mungkin bisa ngejar banyak target sekaligus, tapi itu bukan berarti kalian harus ngikutin atau sama kayak mereka. Next, kesalahan yang ke-18, kurang disiplin sama budget. Bikin budget itu gampang, tapi ngikutin rencana yang udah dibuat, itu yang sering bikin kita gagal. Kita mungkin udah bikin alokasi keuangan, misalnya 50% buat kebutuhan, terus 30% buat keinginan dan hiburan, dan sisanya 20% buat nabung atau investasi. Tapi kalau kita nggak disiplin, percuma semua rencana itu. Contohnya nih, misalnya kalian udah alokasikan 1 juta buat nabung bulan ini, tapi kalian malah tergoda diskon dan pakai uang itu untuk beli gadget misalnya. Kebiasaan ini bikin resolusi keuangan kalian gagal karena budget kalian nggak dipatuhi dengan konsisten. Jadi solusinya adalah coba gunakan sistem amplop atau rekening terpisah. Pisahkan uang kalian sesuai dengan alokasinya. Simpan uang tabungan di rekening yang berbeda supaya nggak gampang kalian pakai. Terus juga cek budget kalian setiap minggu. Nggak usah tunggu sampai akhir bulan, sampai kalian tahu kalau udah kebablasan. Evaluasi pengeluaran kalian secara mingguan supaya kalian bisa langsung koreksi kalau ada yang meleset. Dan bisa juga tetapkan reward untuk diri sendiri. Kalau kalian berhasil disiplin, berikan diri kalian sendiri hadiah kecil yang nggak bikin rencana keuangan rusak ya. Misalnya, traktir diri sendiri kopi favorit. Dan kesalahan yang ke-19,
pola pikir yang keliru tentang uang. Resolusi keuangan itu bisa gagal karena mindset atau cara pandang kita tentang uang itu sendiri udah salah dari awal. Banyak orang yang masih menganggap uang sebagai tujuan akhir, bukan alat untuk mencapai tujuan hidup. Misalnya kalian punya resolusi tahun ini harus kaya, tapi nggak jelas kaya versi apa yang dimaksud. Atau malah sibuk ngejar uang tanpa tahu kenapa harus ngejar itu. Akhirnya apa? Resolusi ini kosong maknanya dan gampang gagal karena kalian nggak punya fondasi yang kuat. Dan mindset yang keliru itu juga sering bikin kita mikir uang harus dihambur-hamburkan supaya kelihatan sukses. Padahal pola pikir yang kayak gini nih yang justru menjauhkan kita dari stabilitas keuangan. Contohnya kayak kalau misalkan kalian terus-terusan beli barang yang mahal hanya untuk bikin orang lain terkesan, impress orang lain, gimana mau nabung atau investasi? Oke, jadi solusinya adalah gunakan mindset uang itu alat, bukan tujuan. Coba pikirin deh, uang tuh sebenarnya buat apa sih? Misalnya kalian pengen punya dana buat traveling, atau buat nabung beli rumah, atau investasi supaya keuangan kalian stabil di masa depan. Dengan mindset ini, kalian bakal lebih fokus memanfaatkan uang untuk hal-hal yang penting, bukan cuma kelihatan sukses. Terus juga belajar dari tokoh-tokoh yang udah sukses. Banyak kan orang sukses yang nggak fokus cuma mengejar uang, tapi bagaimana uang bisa membantu mereka menciptakan nilai. Dan bangun pola pikir pertumbuhan atau growth mindset. Ubah cara pandang kalian dari yang misalnya gue nggak pernah cukup kaya, menjadi gue bisa belajar cara yang lebih baik untuk mengelola uang. Pola pikir ini akan bikin kalian lebih open untuk belajar tentang keuangan. Contoh, misalnya kalian pengen mulai investasi, tapi masih mikir cuman buat cari untung besar dalam waktu singkat gitu ya. Dengan menggunakan pola pikir bahwa uang itu adalah alat, bukan tujuan, kalian akan paham bahwa investasi itu sebenarnya untuk membangun aset masa depan kalian. Nah, jadi gimana? Sekarang udah kebayangkan kenapa resolusi keuangan sering gagal? Tapi kabar baiknya, semua itu bisa banget kita atasi asal kita punya niat yang kuat dan langkah yang tepat. Yuk, mulai ambil langkah kecil hari ini dan wujudkan resolusi keuangan kalian. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan share, dan komen di bawah tentang resolusi keuangan kalian tahun ini ya. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di tips menuju kekayaan berikutnya.